Halo perempuan Indonesia, kali ini kita akan membahas modul manajemen keuangan yang dipersembahkan oleh We Learn UN Women. Di modul mengelola keuangan usaha ini, kita akan membahas tentang mengapa pencatatan keuangan itu penting dan jenis-jenis dari laporan keuangan. Ada yang pernah mengalami masalah ini nggak? Modal usaha sudah mau habis, tapi kok hasil usahanya kayaknya belum ada ya? Duh, rasanya pelanggan sudah banyak, tapi kok kayaknya masih buntu? Kok untuk perpanjang sewa toko sepertinya masih perlu tambah modal lagi nih dari tabungan pribadi? Kira-kira mengapa ya? Kok cukup banyak pengusaha merasakan masalah di atas, tapi bingung tak kunjung tahu jawaban pastinya. Ini adalah permasalahan yang sering terjadi pada UKM. Biasanya, hal tersebut terjadi karena yang pertama adalah mencampur antara keuangan pribadi dan usaha. Kita harus memisahkan antara keuangan usaha dan pribadi. Mulai membuat rekening bank yang hanya kita gunakan khusus untuk usaha. Bagi pelaku usaha yang usahanya belum berbadan hukum, kan masih bisa menggunakan nama pribadi sebagai rekening usaha. Budaya tertib ini sangat berguna agar semua data transaksi keuangan kita tercatat di rekening usaha. Urusan pemisahan keuangan rumah tangga dengan bisnis bisa menjadi lebih rumit karena UKM belum menggaji dirinya sendiri. Ini adalah permasalahan yang kedua. Sebagai pemilik yang juga aktif bekerja mengelola bisnis kita, boleh dong mendapatkan honor atau gaji per bulan dari bisnis sendiri. Kalau pola omset per bulan belum stabil, bisa juga skemanya berdasarkan komisi. Misalnya 10% dari omset digunakan untuk komisi bagi pemilik. Pokoknya disesuaikan saja dengan kemampuan usaha kita. Solusi ketiga adalah dengan melakukan pencatatan keuangan usaha. Mencatat transaksi keuangan ini kuncinya adalah lakukan segera, jangan ditunda. Begitu ada transaksi, langsung catat. Bagi yang memiliki laptop atau komputer bisa mencatatnya dengan menggunakan program Excel. Template format pencatatan sudah terdapat juga loh di welearn.unwomen.org. Bagi yang hanya memiliki handphone, jangan khawatir. Dapat mengunduh beberapa aplikasi gratis seperti Siapik, Lamikro, Paper ID, dan lain-lain. Bagi pengusaha yang sudah memiliki rekening bank khusus usaha, akan sangat terbantu nih dalam melakukan pencatatan keuangannya. Karena kita bisa mencocokkan antara data pencatatan yang sudah kita buat dengan data dari rekening koran bank kita. Jika kita mau mengetahui lebih akurat, kita perlu mengolah data dari hasil pencatatan tadi menjadi laporan keuangan. Hal ini agar kita bisa melakukan analisa untuk mengambil keputusan yang lebih tepat. Hal apa saja yang wajib diketahui seputar pengelolaan keuangan ini? Pertama, kita perlu ketahui dulu bahwa manajemen keuangan itu adalah seluruh aktivitas bisnis yang berhubungan dengan upaya mendapatkan dana atau penghasilan usaha, lalu mengalokasikan dana tersebut secara efisien dan juga mengelola aset usahanya. Kalau akuntansi itu bagaimana? Apakah pemilik bisnis juga harus mengerti akuntansi? Kalau akuntansi ini sebenarnya adalah aktivitas mencatat, mengklasifikasi atau mengelompokkan transaksi, lalu menyajikannya menjadi suatu bentuk laporan yang mudah dianalisa. Tanpa akuntansi, memang hampir tidak mungkin mengelola keuangan dengan optimal. Tapi, pemilik usaha justru tidak perlu ahli dalam melakukan akuntansi ini. Namun, wajib paham membaca dan menganalisa hasil laporannya, supaya bisa mengelola keuangan dengan lebih baik lagi. Hal ini karena, apapun kondisinya, kita perlu mengelola keuangan usaha dengan baik, agar usaha kita bisa konsisten menghasilkan laba menarik dan berkelanjutan. Saya jadi penasaran nih, saya kan punya toko nih dan sudah punya laporan keuangan seperti ini nih bentuknya. Apakah sudah baik ya laporan usaha saya ini? Kalau yang seperti ini, namanya pencatatan transaksi, atau istilah akuntansi biasanya disebut jurnal transaksi. Ini sebenarnya belum bisa disebut laporan keuangan, melainkan baru merupakan hasil pencatatan transaksi keuangan. Yang dimaksud dengan laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu usaha pada suatu periode tertentu, misalkan bulanan atau tahunan, yang dapat digunakan untuk mengabarkan kinerja usaha.
Sebenarnya, menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK, jenis-jenis laporan keuangan itu ada 5. Yang pertama, laporan laba rugi. Yang kedua, neraca. Yang ketiga, laporan perubahan modal. Keempat, laporan arus kas. Dan yang kelima, catatan atas laporan keuangan. Semua jenis laporan ini sudah dibahas di modul mengelola keuangan usaha di welearn.unwomen.org. Untuk kesempatan video ini, kita hanya akan membahas laporan laba rugi dan neraca dulu ya. Berikut adalah contoh bentuk penyajian laporan keuangan laba rugi. Jadi, dari pencatatan transaksi yang tadi ditunjukkan, perlu dikelompokkan dahulu. Transaksi mana yang merupakan pendapatan usaha dan mana yang merupakan biaya. Biaya juga macam-macam pengelompokannya. Ada beban gaji, sewa tempat, biaya listrik, air, transportasi, dan lain-lain. Komponen lain yang penting di sini adalah harga pokok penjualan, yaitu biaya langsung dari produk yang kita jual. Sehingga laba kotor dihitung dengan formula pendapatan penjualan dikurangi dengan harga pokok penjualan ini. Pada laporan keuangan ini, kita bisa menganalisis rangkuman transaksi pendapatan dan pengeluaran usaha kita pada periode waktu tertentu, misalnya per bulan atau per tahun. Berikutnya adalah neraca. Laporan neraca ini penting karena dia menyajikan data-data aset atau kekayaan bisnis kita. Selain memisahkan rekening, semakin bertumbuhnya usaha kita juga harus disiplin memisahkan aset-aset usaha kita. Contohnya nih, motor dan laptop. Mau kita akui sebagai aset bisnis yang terkadang dipakai untuk keperluan pribadi, atau aset pribadi kita yang dipinjam oleh bisnis. Keputusan kita terkait ini mempengaruhi pencatatan di neraca bisnis kita. Kalau kita putuskan untuk mengakui laptop dan motor sebagai aset bisnis, maka nilainya bisa dikurangi juga sebagai partisipasi penanaman modal kita untuk bisnis kita. Kuncinya dalam laporan neraca ini adalah keseimbangan, karena jumlah kekayaan usaha kita, aset atau aktiva, ini harus selalu sama dengan total kewajiban atau utang usaha kita ditambah dengan modal usaha. Jadi yang selama ini saya pikir sudah merupakan laporan keuangan, ternyata baru merupakan pencatatan transaksi saja. Waduh, artinya sahabat pengusaha yang masih seperti saya masih harus mengelompokkan lalu meringkas penyajian data keuangan tadi menjadi laporan seperti tadi ya. Weleh. Nanti tahapan langkah-langkahnya akan dipelajari juga kan? Iya dong, makanya terus semangat untuk pelajari video berikutnya. Sahabat perempuan, silakan lanjutkan belajar mandiri dan baca modul selengkapnya di welearn.unwomen.org ya. Ada format dan contoh ilustrasinya juga loh. Selamat belajar!